Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi Sales Supervisor. Mungkin ada di luar sana yang pernah melihat atau mendengar, Pak, saya punya karyawan, saya punya supervisor. Supervisornya tugas tanggung jawabnya adalah dengan menjual atau tugasnya adalah melakukan penjualan dan meningkatkan penjualan. Dia punya anak buah, tetapi problemnya adalah seringkali mereka tidak fokus dengan membangun karyawan, malah sibuk sendiri. Tidak sedikit juga yang punya tugas memimpin anak buah, tapi setiap kali anak buah punya masalah, masalahnya selalu dilempar ke atasannya lagi. Nah, ini sering terjadi di dunia selling. Terutama jika supervisornya asalnya adalah salesman. Nah, banyak pengusaha di luar sana yang punya salesman bagus, kemudian mereka melihat prestasinya luar biasa, lalu diangkat menjadi seorang leader, menjadi supervisor, atau bahkan menjadi seorang manajer. Tapi pada saat diangkat, tidak diberikan training, tidak diberi bimbingan, tidak diberi alat-alat untuk bisa memimpin anak buah. Akhirnya, bukannya mereka membangun tim, tapi malah melakukan fungsi penjualan seperti saat mereka masih jadi salesman. Nah, jadi apa sebetulnya fungsi sales supervisor dan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang sales supervisor? Nah, ini dia. Fungsi yang pertama adalah membantu tim mengatasi masalah-masalah penjualan. Biasanya membantu mereka dalam hal bagaimana caranya membuat proses penjualan lancar. Kadang-kadang karyawan kita seringkali menghadapi masalah. Biasanya masalahnya dengan harga. Customer saya menawar, kira-kira dikasih atau enggak. Nah, supervisor harus bisa mengakomodir. Atau ada yang bertanya tentang, Pak, customer saya minta diantarnya di luar dari jam kerja, boleh atau tidak? Supervisor harus bisa mengatasi. Atau ada yang mengatakan, Pak, customer saya komplain, gimana cara menghadapinya? Supervisor harus bisa membantu. Yang kedua adalah membantu salesman memiliki strategi untuk menjual. Menjual itu sangat penting dan sangat unik. Kenapa penting dan unik? Penting karena kita langsung berhadapan dengan customer. Unik karena setiap customer berbeda-beda. Kalau tidak punya strategi, strateginya monoton, maka penjualannya pasti akan terbatas. Nah, seorang supervisor harus membantu. Setiap salesman memiliki karakteristik yang unik dan mereka harus dibantu untuk memperlengkapi kelemahan-kelemahan mereka. Nah, seringkali kalau kelemahan itu tidak pernah diatasi, tidak pernah dibantu, maka salesman akan merasa bahwa supervisor saya nggak bantu saya, supervisor nggak nolong saya. Sehingga pada saat saya target tidak tercapai, ya saya yang tanggung jawab. Seharusnya kalau target tidak tercapai, supervisor harus ikut bertanggung jawab. Tugas yang ketiga adalah memberikan laporan kepada atasan. Baik harian, mingguan, atau bulanan. Apa yang dilaporkan? Laporan bisa berkaitan dengan progres penjualan. Laporan juga bisa berkaitan dengan prospek. Apa saja prospek-prospek yang bisa dilakukan, siapa saja prospek-prospek yang bisa di closing, dan juga apa saja produk-produk yang prospek untuk dijual. Yang ketiga, laporan mengenai perkembangan karyawannya. Apakah karyawannya semakin baik? Apakah karyawannya semakin buruk? Apakah karyawannya perlu lebih banyak dilatih? Apakah karyawannya perlu ditambah? Supervisor ini harus memberikan laporan. Nah, banyak sekali supervisor nggak tahu cara bikin laporan, akhirnya manajer yang buat laporannya. Fungsi yang keempat adalah monitoring pekerjaan salesman. Monitoring ini ada 3 cara. Cara yang pertama dengan role play. Apa itu role play?
Role play adalah supervisor mengajak salesman berkomunikasi dan bersandiwara, seolah-olah sales dan supervisor sedang berinteraksi seperti dalam proses penjualan. Role play adalah alat memonitor yang paling positif untuk bisa mengetahui skill karyawan dan skill salesman di bawah supervisor tersebut. Yang kedua adalah random check. Apa itu random check? Memonitor di lapangan secara acak. Jadi jangan hanya memonitor di dalam kantor saja, tapi juga monitorlah di lapangan. Turunlah ke lapangan, melihat cara kerja di lapangan secara acak. Jadi tanpa janjian ketemu dengan salesman, lalu memantau pekerjaan salesman di lapangan, lalu kemudian melihat apa yang bisa diperbaiki pada saat mereka bekerja di lapangan. Yang ketiga adalah memonitor hasil kerjanya. Monitor hasil kerja berarti melihat siapa yang berprestasi, siapa yang kurang berprestasi. Melihat siapa yang berpotensi, siapa yang belum punya potensi. Siapa yang harus lebih banyak di training, siapa yang tidak perlu di training lebih jauh lagi. Jadi ini adalah faktor-faktor yang harus dilakukan oleh seorang salesman. Masih ada lagi tugas supervisor yang harus dilakukan. Tugas kelima adalah mensosialisasikan program-program perusahaan. Jadi tugas supervisor selain dia memastikan penjualan tercapai, memastikan proses berjalan dengan lancar, memastikan customer dilayani dengan baik, dia juga harus memastikan program-program perusahaan, program-program yang sudah ditetapkan oleh perusahaan benar-benar terlaksana dengan baik, benar-benar tersosialisasi dengan baik. Peraturan apa? Peraturan tentang kedisiplinan, peraturan tentang insentif, peraturan tentang hukuman-hukuman kalau memang ada, dan peraturan tentang kebijakan-kebijakan penting yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi teman-teman, ini adalah hal-hal yang wajib dimiliki oleh seorang supervisor, terutama sales supervisor, yang bisa Anda lakukan mulai dari sekarang. Dan gunakan video ini untuk mentraining anak buah Anda agar mereka lebih efektif lagi dalam memimpin anak buah yang sudah ada. So, teman-teman, jika Anda suka dan mendapatkan manfaat dari video ini, silakan like and subscribe di bawah yang merah tuh, subscribe, lalu kemudian share ke teman-teman Anda dan nantikan video-video saya berikutnya. Salam pencerahan. Kalau mau mendapatkan edukasi bisnis,